Kasus korupsi yang melibatkan pejabat publik telah mendapat perhatian berbagai pihak. Kasus korupsi makin menambah keresahan masyarakat. Berbagai ragamnya korupsi yang terjadi, baik yang dilakukan pejabat legislatif maupun eksekutif, namun sangat sedikit kasus dengan korupsi yang melibatkan DPRD dilidik oleh aparat penegak hukum. Kenyataan juga menunjukkan bahwa kalaupun ada kasus yang melibatkan anggota DPRD, penyelidikan yang dilakukan oleh aparat penegak hukum memerlukan waktu lama, bahkan bertahun-tahun, kemudian di SP3-kan. Apalagi sampai pada tahapan penyidikan, penuntutan, vonis, dan eksekusi. Masyarakat menilai penanganan hukum selama ini masih tebang pilih dan cenderung diskriminatif. Bahkan, ada kecenderungan menilai perlakuan diskriminatif penanganan hukum tidak hanya berlaku lagi antara masyarakat kaya dan miskin, atau antara pejabat dengan bukan pejabat, melainkan meluas juga kepada sesama pemilik kekuasaan itu sendiri. Padahal dalam pandangan masyarakat dan NGO, unsur-unsur tindak pidana korupsi tersebut sudah memenuhi kriteria atau rumusan delik dalam perkara tindak pidana korupsi sebagaimana yang telah ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan. Hal ini menandakan tidak tegaknya prinsip equality before the law dalam penegakan hukum pada setiap subjek hukum. Sayangnya, gerakan advokasi terhadap perbaikan kinerja dalam penegakan hukum selama ini belum terkonsolidasi dengan baik. Selama ini tidak ada sinergisitas dan terintegrasinya peran serta masyarakat, NGO, perguruan tinggi, dan media. Masing-masing pihak bergerak secara sendiri-sendiri. Untuk itu, Koppel menganggap penting melakukan sinergisitas dan mengintegrasikan advokasi dan monitoring terhadap kasus-kasus korupsi melibatkan pejabat publik. Lembaga penegakan hukum harus didorong lebih profesional, transparan dalam penanganan kasus sebagai bagian dari upaya perbaikan tata kelola penegakan hukum. Koppel adalah sebuah lembaga non-government organization atau NGO didirikan pada tanggal 10 Maret tahun 2000 yang berkedudukan di kota Makassar. Pada awalnya menggunakan Koppel Sulawesi, tetapi tahun 2010 wilayah kerja Koppel meluas ke beberapa provinsi di Indonesia sehingga digantikan menjadi Koppel Indonesia. Komite Pemantau Legislatif disingkat Koppel berkantor pusat di Jalan Batua Raya 9 nomor 3 Makassar, Sulawesi Selatan. Memiliki visi mendorong terwujudnya pemerintahan daerah yang akuntabel dan berkinerja baik dengan optimalisasi peran legislatif dan masyarakat sipil. Untuk mencapai tujuan advokasi penanganan kasus korupsi oleh pejabat publik, maka Koppel melakukan langkah-langkah berikut. Dari hasil survei itu pula, maka dapat diketahui kinerja masing-masing lembaga penegak hukum dalam menyelesaikan kasus korupsi.
Masing-masing lembaga penegak hukum memiliki karakteristik yang berbeda-beda dalam penyelesaian kasusnya. Namun, di antara ketiga lembaga penegak hukum itu, dapat disimpulkan bahwa yang paling cepat penanganannya adalah pengadilan, sementara yang paling lambat adalah kepolisian. Dampak dari program ini terhadap penanganan dugaan kasus korupsi yang melibatkan pejabat publik ditangani dengan baik oleh kejaksaan, kepolisian, dan pengadilan, yang dibuktikan dengan adanya perkembangan penanganan kasus yang menjadi sorotan masyarakat, mengalami kemajuan yang signifikan dalam penanganannya di Sulawesi Selatan. Partisipasi dan sinergisitas NGO bersama perguruan tinggi dalam melakukan advokasi kasus dugaan korupsi DPRD di kepolisian, kejaksaan, dan pengadilan menumbuhkan rasa solidaritas masyarakat sipil untuk selalu memonitoring dan melaporkan perilaku korup pejabat negara. Bagi perguruan tinggi, lebih peduli terhadap pentingnya keterlibatan mereka dalam advokasi tindak pidana korupsi. Hal ini terbukti dengan selain aktif dalam forum-forum bersama, sejumlah pakar dari perguruan tinggi membackup dan menjadi tim ahli bagi NGO dalam advokasi tindak pidana korupsi. Bagi media massa, program ini bukan hanya memberikan suplemen berita yang menarik bagi media, tetapi dengan program ini, awak media juga terdongkrak kapasitas dan pemahamannya tentang pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi. Bagi NGO, secara umum program ini memberikan dampak yang sangat besar dalam peningkatan kapasitas dan keahlian untuk mengadvokasi tindak pidana korupsi, baik itu pencegahan maupun pemberantasan. Dengan program ini dapat terlahir sejumlah investigator handal yang menjadi aset masa depan yang tidak ternilai harganya bagi NGO. Peningkatan kapasitas jaringan dan pola kemitraan NGO, media, dan perguruan tinggi dalam mengadvokasi kasus korupsi dilakukan melalui sejumlah kegiatan, yaitu pengembangan kapasitas dalam mengadvokasi tindak pidana korupsi yang dilakukan dalam bentuk lokakarya desain penanganan tindak pidana korupsi yang efektif dan workshop tentang teknik investigasi kasus korupsi. Membangun kerjasama NGO dengan perguruan tinggi dalam mengadvokasi kasus korupsi pejabat publik. Dilakukan dalam bentuk informal meeting dengan perguruan tinggi, diskusi publik, penandatanganan MOU dengan perguruan tinggi dalam rangka kerjasama advokasi pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi, membuka klinik anti korupsi, menginisiasi KKN profesi dengan materi anti korupsi, melakukan penelitian dan investigasi bersama, serta melakukan kampanye bersama. Investigasi dan monitoring penanganan kasus korupsi. Salah satu hal penting yang dilahirkan dalam program ini adalah melahirkan sejumlah investigator yang pada awalnya tidak mengetahui tentang bagaimana melakukan investigasi kasus korupsi. Tetapi setelah melalui tahapan kegiatan dalam program ini, akhirnya menjadi investigator yang handal. Mereka inilah yang telah melakukan investigasi terhadap kasus Bansos, kasus Triple C, kasus PDAM, kasus Gelora Badoka, dan kasus CPI. Koppel berkeyakinan kuat bahwa program yang dilaksanakan ini akan berlanjut. Karena hal ini berangkat dari kesadaran kritis dari ketiga stakeholder yang telah membangun jaringan bersama. Bahkan melalui program ini, Koppel yakin dapat mereplikasi ke daerah lain dengan adanya beberapa produk, buku, brosur, film, dan hasil liputan media. Lesson learned atau pembelajaran yang baik yang berhasil dibukukan Koppel dalam 3 buku dan 1 brosur seperti Alarm Penanganan Kasus Korupsi oleh Lembaga Penegak Hukum. Dibukukan dari laporan hasil penelitian Koppel, BIKS Bandung, dan Sahdar Sumatera Utara. Mengeroyok perilaku koruptor. Analisis kualitatif hasil prosiding, diskusi publik, dan lokakarya
yang dilakukan pada tanggal 8 sampai 9 Oktober 2013 di Hotel Aston Makassar. Panduan praktis sang investigator, refleksi pengalaman Koppel dalam menginvestigasi kasus korupsi. Brosur klinik anti korupsi. Buku-buku dan brosur tersebut di FGD-kan dengan melibatkan para ahli dari berbagai perguruan tinggi di Makassar yang juga menjadi mitra Koppel dalam pelaksanaan program ini. Capaian advokasi penanganan kasus korupsi oleh pejabat publik yang dilakukan oleh Koppel melalui program E2J selama 2 periode memang terlihat ada kemajuan. Namun masih ada hal yang belum tersentuh oleh program ini. Yang pertama, melatih masyarakat sipil menjadi agen pelapor kasus korupsi karena banyak kasus korupsi yang tidak bisa tersentuh oleh penegak hukum, khususnya korupsi kecil-kecilan. Kedua, melatih semua komponen penegak hukum untuk menjadi penyidik karena masalah yang ditemukan selama program berlangsung adalah sangat kurang jumlah penyidik, sementara kasus korupsi juga sangat banyak. Hal itulah yang menyebabkan banyaknya kasus mandek ditangani oleh kepolisian.